Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita belajar kembali, belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar masih di tema 4, subtema 4, pembelajaran 3. Dayu dan Ibu berbelanja ke pasar. Dayu senang menikmati suasana pasar. Namun, Dayu prihatin dengan kebersihan pasar. Pasar terlihat kotor dan becek. Ayo mengamati. Dengarkan temanmu membaca percakapan berikut. Bu, mengapa sampah dan barang bekas itu dibiarkan menumpuk? Pasar jadi kotor dan bau kan, Bu? Betul, Nak. Banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar. Pengunjung bisa saja sakit, misalnya sakit gatal pada kulit. Sudah seharusnya kita peduli lingkungan. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Apa isi percakapan Dayu dan Ibu? Isi percakapan Dayu dan Ibu adalah membahas tentang sampah dan barang bekas yang menumpuk di pasar. 2. Mengapa terjadi penumpukan sampah dan barang bekas? Penumpukan sampah dan barang bekas di pasar terjadi karena banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. 3. Jika ada orang yang membuang sampah sembarangan di pasar, apa yang akan kamu lakukan? Yang akan saya lakukan adalah mengingatkannya dengan sopan, supaya membuang sampah pada tempatnya. 4. Apa yang akan kamu lakukan jika melihat sampah berserakan di pasar? Yang akan saya lakukan adalah memberitahu kepada petugas kebersihan pasar. 5. Apa yang akan terjadi jika pasar jarang dibersihkan? Yang akan terjadi jika pasar jarang dibersihkan adalah pasar menjadi kotor dan bau. Ayo berdiskusi, isilah teka-teki silang berikut dengan benar. 1. Mendatar, ternoda, dan kotor. Jawabannya adalah tercemar. 2. Menurun, berasa sangat geli pada kulit. Jawabannya adalah gatal. 3. Menurun, berasa tidak nyaman di tubuh karena sesuatu, misalnya demam, flu, dan sebagainya. Jawabannya adalah sakit. Selanjutnya, ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini dengan nyaring. Pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan membuat lingkungan kumuh. Ketika hujan turun, tanah akan berlumpur dan becek. Jika lumpur mengenai kulit, sampah akan mengakibatkan gatal-gatal. Pasar yang kotor tentu ada penyebabnya. Pasar kotor karena kurangnya kesadaran pengguna pasar menjaga kebersihan. Pedagang dan pembeli banyak yang membuang sampah sembarangan. Sudah seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan. Hidup bersih itu sehat. Apa isi teks yang telah kamu baca? Isi teksnya adalah membahas tentang sebab dan akibat pasar yang kotor. Ayo mengamati. Sudah tahukah kamu bagaimana ciri-ciri pasar yang tidak bersih? Amati gambar di bawah ini ya. Gambar di bawah ini adalah kamu lihat ciri-ciri dari pasar yang kotor. Ayo menulis. Tuliskan hasil pengamatanmu tentang ciri-ciri pasar yang tidak bersih. Misalnya, pasar yang tidak bersih. Pasar yang tidak bersih sangat tidak baik untuk kesehatan pengunjung. Banyak tumpukan sampah yang membuat pasar menjadi kotor dan bau. Tumpukan sampah tersebut dapat dijadikan sarang kuman. Pasar yang tidak bersih sungguh tidak enak dipandang mata. Ayo mengamati. Terdapat banyak toko yang berjejer di pasar. Setiap toko menjual barang yang berbeda. Dayu dan Ibu menuju toko yang menjual bahan keterampilan. Mereka membeli manik-manik. Manik-manik dapat dibuat menjadi hiasan. Misalnya kalung, gelang, bros, gantungan kunci, dan hiasan tempat tisu. Tahukah kamu cara membuat hiasan seperti gambar di atas? Tahukah kamu alat dan bahan yang digunakan untuk membuat hiasan tersebut?
Ya, untuk membuat hiasan tersebut, alat dan bahannya adalah 1. Gunting, 2. Benang atau nilon senar, 3. Manik-manik, 4. Jika manik-manik tidak ada, dapat digunakan bahan dari plastik, misalnya sedotan. Cara membuatnya: 1. Siapkan beberapa buah manik-manik berbahan plastik. 2. Jika manik-manik tidak ada, buatlah sejumlah manik-manik dari bahan plastik atau sedotan. 3. Pilihlah warna dan ukuran manik-manik yang akan digunakan sesuai dengan selera masing-masing. 4. Potong benang atau senar sesuai panjang yang diinginkan. 5. Masukkan benang atau senar ke dalam manik-manik dengan kombinasi warna yang menarik. 6. Ikatlah ujung benang atau senar setelah semuanya terisi penuh. 7. Kalung atau gelang sudah bisa dipakai. Ayo mengamati. Amati bentuk benda berikut dengan teliti. Bentuk benda berikut adalah berbentuk. Bagaimana bentuknya? Bentuknya benda ini berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Masih ingatkah kamu dengan rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang? Ya, selanjutnya ayo berlatih kelompokkan bangun-bangun ruang berikut berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut. Dilihat di sini contohnya, banyak rusuk 12, banyak sisi 6, dan banyak titik sudut 8. Nah, bangun ruang manakah yang termasuk dalam yang tadi Ibu sebutkan itu, ya? Soal latihannya adalah yang tadi sudah kita yang Bu Guru jelaskan. Kalian kelompokkan bangun-bangun ruang berikut berdasarkan banyaknya rusuk, sisi, dan titik sudut ya. Kiranya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.